Pasca polemik 72 siswa dikeluarkan secara sepihak dari SMA Negeri 5 Bengkulu masih belum terselesaikan. Para orang tua siswa bersama tim kuasa hukum mendatangi sekolah untuk meminta kejelasan. Sementara pihak sekolah mengaku sudah sesuai aturan lantaran para siswa tersebut tidak terdaftar di Dapodik. Beginilah nasib 11 siswa dari total 72 siswa yang dikeluarkan secara sepihak oleh SMA Negeri 5 Bengkulu yang memilih untuk bertahan untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Meski mereka diusir dari kelas, mereka tetap bertahan dengan belajar mandiri di ruang perpustakaan, bahkan di kantin sekolah. Sementara itu, para orang tua siswa bersama kuasa hukumnya mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan langsung dari kepala sekolah. Namun kepala sekolah SMA 5 Bengkulu justru menghindar dan mengutus kuasa hukumnya untuk menghadapi para orang tua siswa. Kuasa hukum SMA 5 Bengkulu menegaskan bahwa 72 siswa yang dikeluarkan tersebut telah mengikuti aturan yang berlaku lantaran mereka tidak masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Namun pernyataan tersebut dibantah kuasa hukum 11 orang tua siswa yang menyatakan 11 siswa tersebut memiliki bukti lengkap mulai dari seleksi, kelulusan bahkan daftar ulang. Pihaknya kini berencana melaporkan dugaan pidana dalam polemik ini ke aparat hukum. Jadi anak-anak ini 75 sampai 77 berhak masyarakat atau pihak berwenang. Mana datanya? Makanya Pak Gubernur. Perisa perwakilan siswa yang dikeluarkan dari SMAN 5 Bengkulu mengungkapkan isi hati dan harapannya kepada Gubernur Helmi Hasan. Mereka meminta agar tetap bisa bersekolah di SMAN 5 Bengkulu. Kami diusir dari kelas, ditindas oleh guru, disuruh pindah oleh guru. Dan itu semua atas kepala sekolah. Kami diusir ke perpus. Kami dari perpus kami diusir, kami belajar di kantin. Apakah wajar anak-anak seumur kami belajar di kantin? Nggak wajar, Pak. Kami tuh cuma mau satu, kami ingin sekolah di SMA 5, kami ingin belajar. Apakah kami nggak boleh belajar? Apakah kami haram banget buat belajar? Jadi mohon Pak Gubernur keluarin statement seadil-adilnya buat kami. Kami ini tidak adil diginiin, Pak. Kami ini butuh hak kami belajar di SMA Negeri 5. Kami di sini ingin meminta mohon bantuan dari Pak Gubernur Pak Helmi Hasan untuk segera membantu kami karena jujur Pak, kami sudah tidak kuat didiskriminasi oleh pihak sekolah sepanjang-panjangnya lagi. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengapa polemik 72 siswa dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah, kami telah terhubung dari luar studio bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Rainer Atu, dan salah satu orang tua siswa Ibu Pipit. Selamat siang Ibu Pipit dan juga Pak Rainer. Ya, selamat siang. Baik, saya ke Ibu Pipit dulu. Ibu Pipit, dari total 72 siswa yang diberhentikan sepihak, apa kemudian alasan dan juga pertimbangan pihak sekolah yang disampaikan ke orang tua saat itu? Jadi begini Ibu, awalnya pihak sekolah itu memberitahukan bahwa ada 72 anak yang mendapat surat untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ternyata pada saat kami datang untuk menghadiri rapat tersebut di tanggal 12 Agustus, itu berjumlah 43 orang tua murid yang hadir, bukan 72. Kemudian kami di situ diinfokan dengan kepala sekolah bahwa anak-anak kami untuk dipindahkan ke sekolah yang masih ada slotnya, karena di SMA 5 ini sudah overload, sudah tidak bisa lagi karena per kelasnya katanya hanya berjumlah 36 saja. Infonya seperti itu Ibu. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dignas. Pihak Dignas juga mengatakan seperti itu. Kemudian kami pergi ke minta keadilan ke DPRD Provinsi Bengkulu pada saat itu ke Komisi 4. Ke Komisi 4 dipertemukan dengan Dignas dan pihak sekolah. Tapi hasilnya juga kami harus pindah ke sekolah. Tidak ada yang memihak kepada hak anak-anak kami. Karena anak-anak kami ini Ibu mendaftar secara resmi di akun SPMB. Kemudian keluar pengumuman SPMB-nya secara resmi di akun. Kemudian kami disuruh mendaftar ulang ke sekolah.
kami sudah mendaftar ulang, kemudian kami disuruh membeli baju sekolah di 2 tempat konveksi, sudah kami beli, kemudian anak kami disuruh ikut MPLS. Anak kami sudah mengikuti MPLS dari hari Senin sampai hari Jumat selama 1 minggu itu, tanggal 14 Juli 2025 anak kami mulai bersekolah di SMA Negeri 5 dan sudah masuk ke kelas dan sudah ada absennya, sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lebih anak kami bersekolah dan duduk di dalam kelas mendapati pelajaran dari guru-guru semua mata pelajaran. Tiba-tiba di tanggal 11 Agustus anak kami memberikan surat untuk acara rapat di tanggal 12 Agustus oleh kepala sekolah yang perihalnya mengenai sosialisasi siswa baru. Begitu Ibu. Ya, sudah melalui prosedur yang resmi, yang legal. Saya ingin tanyakan ini ke Pak Rainer. Sebetulnya kendalanya di mana Pak? Sehingga 72 siswa ini diberhentikan sepihak. Apa kemudian laporan yang diterima oleh Kadisdik Provinsi Bengkulu dari pihak sekolah? Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana dari penanggung jawab dari SPMB ini adalah meminta laporan terhadap sekolah terhadap hasil pelaksanaan SPMB yang dilakukan oleh sekolah termasuk SMA 5 Kota Bengkulu. Jadi kami Dinas Pendidikan ini Bu mendapatkan laporan sesuai dengan jumlah daya tampung yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kami di Dinas Pendidikan itu tidak melakukan verifikasi faktual di sekolah. Yang melaksanakan verifikasi faktual mengenai kelulusan anak, ya kan, jumlah anak yang mendaftar itu berada di sekolah. Jadi kami setelah pelaksanaan SPMB kemarin dari 4 jalur yang dilaksanakan sesuai dengan aturan. Nah, ini kami mendapatkan informasi bahwa di SMA 5 Kota Bengkulu itu terdapat 72 orang siswa yang informasinya tidak tertampung di Dapodik, tetapi berada di SMA 5 Kota Bengkulu. Nah, oleh sebab itu kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan Juknis, maka anak-anak yang tidak terdapat di dalam daya tampung sekolah atau tidak terdaftar dalam Dapodik itu untuk dialihkan ke sekolah yang masih memiliki daya tampung. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami di Dinas Ibu itu mendapatkan laporan dan sekali lagi mengarahkan sehingga setiap anak mendapatkan hak untuk belajar di sekolah yang tentu yang berada sesuai dengan jalur-jalur yang memang diatur dalam aturan. Begitu, Ibu. Ya. Pak Rainer, kalau kita menelusuri akar masalahnya, ini kan ada jeda waktu sekitar 1 bulan gitu ya. Kenapa kemudian itu tidak direspon cepat saat sebelum waktunya masuk sekolah? Bahkan para siswa ini kan sudah mengikuti MPLS saat itu. Ya, jadi kami sampaikan, Ibu, sekali lagi, kami Dinas Pendidikan ini tahu kejadian ini, maka segera kami melakukan tindakan itu dengan mengingatkan kepala sekolah untuk segera, ya kan, mengikuti aturan. Sehingga sekali lagi tidak terjadi kegaduhan yang terjadi seperti sekarang, yang sekarang terjadi. Nah, ini sudah kita sampaikan berulang-ulang Mbak ke sekolah, ya kan, untuk segera melakukan hal-hal jika terjadi kesalahan administrasi di sekolah segera dibenarkan, sesuai dengan aturannya, kan seperti itu kan, dikembalikan sesuai dengan aturannya sehingga keadaan tidak berlarut. Nah, yang tahu siswa ini masuk melalui mekanisme SPMB apa kan sekolah Mbak, Ibu. Sekali lagi kami sampaikan ada 4 jalur yang dilaksanakan. Nah, ini yang kami sampaikan di sekolah. Segera untuk memperbaiki, mengembalikan sesuai dengan aturan SPMB yang berlaku. Segera untuk memperbaiki dan mengembalikan, artinya memang pihak sekolah tidak menjalankan itu. Apakah ada sanksi untuk pihak sekolah? Tentu Mbak, kami sudah melakukan langkah-langkah termasuk meminta inspektorat untuk turun ke lapangan, untuk turun ke SMA 5 untuk melakukan hal-hal apa jika terjadi pelanggaran. Nah, ini kami sedang menunggu sekarang hasilnya sehingga jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak lanjutnya bagaimana Bu Pipit dari pihak orang tua sendiri kan sudah melapor ke beberapa pihak gitu termasuk Ombudsman, kemudian ini juga sudah ditindaklanjuti katanya dari Kadisdik Provinsi Bengkulu. Apa kemudian hasilnya sejauh ini?
Begini Ibu, perlu saya informasikan, dari anak-anak kami ini yang 43 yang dipanggil oleh sekolah itu, yang infonya anak kami ini bukan tidak ada dapodik, tetapi memang sekolah belum mendaftarkannya ke dapodik sekolah. Nah, anak-anak kami yang anehnya itu Ibu, yang timbul permasalahan baru ini yang membuat kami aneh. Kami itu 43 yang mendapat surat yang disuruh pindah oleh kepala sekolah dengan alasan overload dan tidak terdaftar dapodik. Tetapi mengapa di tanggal 1 September 2025 ada 10 anak yang dari 43 anak ini tadi posisinya sekarang aman katanya dan mendapat dapodik. Ada apa itu Ibu? Ada apa? Itu kan menjadi kecurigaan, dugaan kami. Kami menduga ada apa ini? Mengapa dari 43 anak yang disuruh dipindahkan dari sekolah SMA 5 yang katanya tidak akan mendapat dapodik, tapi mengapa di tanggal 1 September 10 dari anak-anak ini sekarang posisinya aman, duduk di kelas yang isinya 36. Tetapi Ibu, imbas dari yang 10 ini aman, imbasnya ada beberapa anak menjadi korban baru dikeluarkan dari SMA 5 oleh kepala sekolah. Bahkan ada satu contoh Ibu, ada satu anak yang tidak disurati, tetapi orang tuanya hanya ditelepon saja oleh kepala sekolah untuk dipindahkan dari SMA 5. Ada apa itu Ibu? Diduga itu ada apa? Itu yang kami pertanyakan. Mengapa ada di tanggal 1 September 10 anak posisinya aman? Ada apa itu? Tetapi mengorbankan anak-anak yang lain. Ada juga di antara 10 anak itu Ibu, ada yang tidak pakai jalur apa-apa. Tidak mengikuti, tidak mendaftar di jalur resmi SPMB. Tetapi sekarang posisinya aman Ibu. Posisinya aman. Mana keadilan untuk hak anak-anak kami Ibu? Itu yang kami pertanyakan. Kami sudah ke Ombudsman, kami sudah ke HAM untuk meminta hak anak kami. Tetapi sampai hari ini LHP belum keluar Ibu. Kami menunggu LHP dari instansi-instansi. Kami ke Dignas juga, info dari Dignas untuk pindah. Untuk pindah. Ibu, pindah sekolah itu bukan solusi terbaik untuk anak-anak kami. Ada anak-anak yang sudah dipindahi oleh orang tuanya ke sekolah-sekolah lain, Ibu. Nyatanya anak-anak tersebut bukannya bersekolah dengan baik di sekolah yang baru, tetapi ada yang murung, ada yang tidak mau belajar, ada yang tidak datang ke sekolah, ada yang mengurung diri di kamar, jadi malas belajar, jadi tidak benar, Ibu. Bahkan ada anak-anak yang sudah ke psikiater, Ibu, karena psikis dan mental mereka sudah terganggu akibat diskriminasi yang didapat dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah SMA Negeri 5. Mengapa pihak Dignas masih membiarkan kepala sekolah SMA 5 masih mengubah-ubah jumlah anak sampai di tanggal 1 September? Ada apa? Kemudian kami juga dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, disuruh mengisi surat pernyataan yang sudah ditempel materai oleh kepala sekolah langsung. Tinggal menandatangan saja, menandatangani saja surat pernyataan yang isinya bersedia pindah ke sekolah lain dan bersedia tidak didaftarkan dapodik di SMA 5. Bu Pipit, begitu, boleh Ibu. sampai situ dulu. Kita minta tanggapan dari Pak Rainer. Pak Rainer, sudahkah mendengar ini bahwa ada perbedaan sikap ataupun juga perlakuan ketidakadilan? Tidak semuanya ternyata diberhentikan secara penuh begitu ya. Ada juga yang tetap, beberapa orang tadi dikatakan masih bisa bersekolah di SMAN 5 Bengkulu. Bagaimana kemudian respon dari Kadisdik Provinsi Bengkulu? Ya, kami sampaikan bahwa informasi itu tentu kami sampaikan sekali lagi, Mbak. Jadi kami sudah meminta pada inspektorat untuk turun, Mbak, ke SMA 5. Jadi kan kami sedang menunggu hasilnya, kan gitu kan. Sehingga nanti tentu lembaga yang berhak untuk melakukan pemeriksaan dan di atas hal ini tentu lebih kompeten. Jadi kami menunggu hasilnya nanti, sehingga tentu sesuai dengan pesan Pak Gubernur kami melaksanakan sesuai dengan aturan, ya kan. Dan kami sampaikan sekali lagi bahwa
seluruh proses SPMB ini menjadi tanggung jawab sekolah, Mbak. Jadi kepala sekolah dan panitia SPMB di sekolah masing-masing. Baik, adakah rencana kemudian sanksi juga kepada pihak kepala sekolah tadi dikatakan oleh perwakilan dari orang tua siswa? Ya, tentu kami sedang melakukan proses itu. Jadi kami menunggu LHP dari pemeriksaan dari inspektorat. Tentu langkah-langkahnya tetap kita lakukan sesuai dengan aturan. Tentu ini kita tunggu hasilnya nanti dan tentu kami akan melakukan pelayanan yang terbaik, Mbak, yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Dalam proses penyelidikan pihak inspektorat yang diterjunkan, apakah kepala sekolah maupun panitia yang terlibat dalam proses menerima siswa ini juga akan dinonaktifkan terlebih dahulu, Pak Rainer? Sejauh ini proses kepala sekolah masih berjalan begitu, Mas. Jadi ke depannya kami menunggu hasilnya, baru kita melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku, Mbak. Baik, terakhir ke Bu Pipit, apa kemudian harapannya, Bu, dari proses yang masih berjalan ini dan nanti masih akan ada investigasi dari pihak inspektorat? Ibu, diduga lapor LHP dari inspektorat itu sudah keluar. Dan diduga LHP dari Dinas Pendidikan ya? Kecurangan. Dan juga harapan kami sebagai orang tua dan anak-anak kami yang menjadi korban, kami ingin hak anak kami untuk tetap bersekolah di SMA 5 karena anak-anak kami ini anak yang masuk dari jalur legal, bukan ilegal. Anak-anak kami ini masuk lewat jalur resmi, ingin bersekolah di SMA 5, terdaftar Dapodik di SMA 5, bukan dikeluarkan dari SMA 5. Silakan, kalau mau dikeluarkan dari SMA 5, anak-anak yang tidak pakai jalur apa-apa. Dan juga kami juga ingin anak-anak yang dari 43, 10 orang yang aman itu dikeluarkan juga. Kami tidak mau. Mengapa dia bisa aman? Diduga ada oknum di situ yang bekerja sama dengan kepala sekolah. Kami tidak mau. Anak kami menderita, belajar, diusir dari sekolah, diintervensi oleh guru-guru. Harusnya guru-guru itu sebagai pendidik, Ibu, tidak boleh untuk menakut-nakutkan atau pindah sekolah, nanti tidak terdaftar Dapodik. Seharusnya tidak seperti itu, Ibu, dilakukan kepada anak-anak. Anak-anak itu harus tetap belajar. Anak kami semuanya itu dengan semangat yang kuat, dia tetap mau belajar. Di perpustakaan mereka belajar, ternyata di perpustakaan juga diusir secara halus dengan petugas perpustakaan. Dan juga anak-anak kami pergi ke kantin, kemana aja anak kami, bahkan ke kantin pun anak kami belajar, Ibu. Saking anak-anak itu punya hak, dia punya hak untuk bersekolah di SMA 5, Ibu. Baik. Bukan untuk dikeluarkan. Yang harus dikeluarkan itu, yang dinonaktifkan itu, yang tidak ada jalur, yang 10 orang yang masuk pertanggal 1 September yang tiba-tiba aman. Tolong, Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, saya mohon, terima anak-anak, dengar cerita anak-anak, apa saja cerita anak-anak tentang intervensi yang dia terima di sekolah, jalur apa, prosedur dia masuk sekolah, itu tolong didengar. Mengapa Bapak Gubernur, anak-anak sudah beberapa kali ingin menemui Bapak tapi tidak bisa. Tolong Pak Gubernur Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, untuk dapat menemui anak-anak kami, untuk dapat duduk bersama menyelesaikan masalah hak anak kami, karena anak-anak ini mempunyai hak bersekolah. Dan anak-anak kami, ya baik, kita harapkan semoga persoalan ini segera mendapatkan solusinya dan juga para siswa mendapatkan keadilan dari perlakuan yang diberhentikan secara sepihak ini. Terima kasih Ibu Pipit, orang tua siswa perwakilan gitu ya. Kemudian juga ada Kadisdik Provinsi Bengkulu Pak Rainer Atu yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.